Subhanallahi wa ta'ala, Subhanallah, maha suci Allah wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa saja yang mereka persekutukan. Allah maha suci, Allah maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum, wa rabbuka, dan Rabbmu, ya'lamu, mengetahui, ma tukinnu suduruhum, apa yang disembunyikan di dalam dada mereka, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan. Wa huwallahu la ilaha illahu, hanya Allah, la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah, milik Allah itu pujian fil ula, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Walahul hukmu, dan milik Allah itu segala penentuan, milik Allah itulah hukum. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kamu dikembalikan. Bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah maghrib, kita tentu selalu bersyukur, alhamdulillah, atas pilihan Allah untuk kita, yaitu Allah memilihkan Islam ini untuk kita. Dan kita berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dan menyampaikan Islam kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dengan berserah diri pada Allah, kita awali pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Pengajian malam kini Bapak Ibu, hari Senin pekan kedua ini adalah kajian akidah Islam. Kajian akidah Islam yang digali dari kaidah-kaidah di dalam Al-Quran. Bahawa Al-Quran itu mengandung banyak sekali kaidah atau ketentuan-ketentuan pokok yang dapat kita gali dan kita pahami dari kalimat-kalimat penting di dalam Al-Quran. Di antara kekhususan bahasa Al-Quran itu, ibu-ibu bapa-bapa, disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimat yang pendek tetapi maknanya sangat mendalam. Nah, malam kini ada satu kalimat pendek dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 68, yang di situ mengandung makna yang sangat dalam. Apa itu? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bapak Ibu bisa iringi ambo. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Nah, itu pendek itu, Pak. Wa rabbuka, dan Rabbmu, yakhluqu, menciptakan, ma yasha'u, apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan memilihkannya untukmu. Itu, Pak. Ibu-ibu dan bapak, kita garis bawahi kalimat ini. Apa sebab? Pertama, dia mengandung kaidah, mengandung suatu pegangan pokok. Secara khusus, apa maksud Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihkannya untukmu? Secara khusus ayat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, memaklumatkan kepada kita bahawa yang diciptakan Allah di antaranya adalah agama ini, Islam. Allah memiliki hak, namanya hak tasri'uddin, hak
hak membuat agama. Jadi hak-hak Allah itu apa Pak Ibu? Yang pertama hak ubudiyah, hak untuk disembah, itu hak Allah. Yang kedua hak tasyri'uddin, hak membuat agama. Yang ketiga hak hukumiyah, memiliki hukum yang berhak menghalalkan, mengharamkan Allah. Nah, di antara hak Allah yang dimaksud di dalam surah Al-Qasas ayat 70 ayat 68 ini yaitu hak tasyri'uddin, hak membuat agama. Itu bukan hak manusia Bapak-bapak Ibu, itu hak Allah. Kalau manusia mengambil hak Allah itu, lalu mereka ciptakan agama, dipastikan tidak sempurna. Itu jawab. Itu akidah Bapak-bapak Ibu. Sebab ibu-ibu bapak, urusan akidah ini bukan urusan yang kita pandang sederhana dan sebelah mata. Saya melihat Ratu Sikumbang konser di Paliko kemarin itu Pak, ratusan anak-anak remaja Payakumbuh. Lalu pimpinan redaksi Harian Singgalang Pak Akhirul Jasmi mengirim video tu kambo dengan satu kata, apo ko kecil. Itu aja, apo ko kecil. Kenapa begitu kalimatnya Ibu? Karena Ambo lah sangat dekat dengan beliau, dengan pimpinan redaksi Harian Singgalang Pak. Ini orang Supayang, orang Selimpawang. Berita-berita Muhammadiyah dia yang menerbitkan di Harian Singgalang. Karena memang anak-anak ramai, anak-anak remaja bernyanyi, kalau ndak jodoh Tuhan dan paso. Itu ndak bisa digalak-galakan ke kalimat tu Pak Ibu. Coba analisa kaji kalimat Tuhan dan paso. Kalau Tuhan dan paso memaso tu Pak Ibu, itu menunjukkan adonan kuat kepada yang lemah. Kini ku saya yang kuat. Ya, yang kuat Allah. Layakkah makhluk berucap seperti itu? Walaupun itu lagu Bapak-bapak Ibu, tetapi lisan itu memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu menunjukkan Bapak Ibu, ratusan anak-anak seperti itu tidak sadar dia membuat-buat kalimat. Ya. Seluruh pokok persoalan Ibu Bapak, bunuh diri kah, membunuh orang kah, membunuh dirinya kah, itu akarnya adalah keropos akidah. Ambo pagi tadi, mungkin Pak Ibu yang ada dalam grup WhatsApp Muhammadiyah Ansarullah ada membaca. Ambo kirimkan Bapak-bapak Ibu berita wisuda 1000 hafiz Quran di Tanah Datar hari Minggu petang, hari Ahad petang. Sudah lebih dari 7.221 rumah di Kabupaten Tanah Datar itu yang ada stiker kami memiliki anak hafiz Quran. Di Payakumbuh lah berapa? Apa Ji? Ya, viral. Di Tanah Datar lah ada 7.221 rumah, ada stiker di luarnya. Di rumah kami ko ada seorang anak yang hafiz 30 juz. Ditargetkan Bapak Indra Rahmat 4 tahun yang akan datang separuh warga Tanah Datar itu hafiz Quran generasinya. Kota Payakumbuh ndak payah gitu Pak. Kota wak gua ndak laweh gitu sebenarnya Ibu. Kota wak gua kan bisa dikelilingi satu hari Kota Payakumbuh Pak. Tetapi kuncinya Bapak Ibu, iyo dari Aceh Pak. Dari Aceh itu Bapak Ibu enggak? Pemerintah, bupatinya turun di Tanah Datar itu Pak. Turun tangan ya Pak. Mengkoordinir, membiayai.
Ambo mencari mana tu ibu? Di Masjid Nurul Iman dekat Istana Wasapa Guruyong tu. Ujian hafiz Quran anak-anak tu, Pak. Itu dibiayai, dikomandoi. Nyu kalau tidak dikomandoi oleh pemimpin Bapak Ibu, nak namu ada, Pak. Tidak bisa, Bapak Ibu. Kalau awak dari bawah, Bapak Ibu, ormas, awakku punya keterbatasan, Bapak Ibu. Kalau anggota DPRD, Bapak Ibu, nyu digaji, nyu punya tundangan. Kalau ketua DPRD punya dinas, punya rumah dinas. Seharusnya yang tidak bisa lalok, Bapak Ibu, anggota dewan itulah 24 jam harus memikirkan kota ini. Ya. Ado bana bantuan pusat untuk membangun toko yang baru terbakar, kalau belum dikuasai penuh oleh pemerintah tanah itu, tidak bisa dibantu. Maka perlu kita menulis sejarah lokal. Sejarah apa, Bu? Sejarah lokal, Pak. Jangan sejarah orang lain saja awak nak tahu, Ibu. Jangan sejarah nagari saja kita tahu. Sejarah pasar kota Kaya Pungbuh harus ada bukunya. Dikaji dari dasar. Sejarah Muhammadiyah, tadi yang mau telepon Biana Zainun. InsyaAllah bulan depan minggu kedua dalam rangka 1 abad Muhammadiyah, Buya Nasir Zainun yang akan memberi ceramah pengajian daerah. Ndak ba Buya, baku ndak ba. Lah 72 tahun umur Buya. Sejak dari duduk kelas 2 sanawiyah Buya di Muhammadiyah ini. Dan mohon keluarkan data tokoh-tokoh Muhammadiyah, sesepuh-sesepuh Muhammadiyah yang ada di Payakumbuh dan 50 kota. Perlu kita beri penghargaan, Bapak Ibu. Perlu beri penghargaan. Piko jangan tokoh ko meninggal secik-cik, Bu. Nah muda-muda nak tahu, Pak. Gotoroyong kami hari Sabtu, Ibu, di SMP Muhammadiyah. Laba pindah pagar. Laba liah mentalak. Kalau tidak dihati-hati, Pak Ibu, tidak jadi ditanam bibit durian manggih. Sebab Bapak Ibu, sepadan dah berubah. Harus turun balik ke lapangan. Jadi Bapak Ibu, balik ambo ke pangka kaji tadi balik. Ya. Perlu turun tangan pemerintah untuk mengawasi, membina akidah umat ini. Ada orang menyebut kan hafal Quran, Ustaz, nak memahami Quran. Hafal Quran ini penting, Pak Ibu. 7.000 lebih, 7.221 sampai tanggal 12 Oktober datanya, Pak. Dan itu terus. Nah, ibu-ibu bapak, masalah akidah tidak bisa kita abaikan. Seluruh pokok masalah berhubung kait dengan akidah tadi. Calik dapat ibu berita tu. Awak tidak yakin masyarakat Payakumbuh seperti itu, Bu. Tapi berita yang muncul ke permukaan, pasangan-pasangan tidak punya surat nikah yang ditangkap di Satpol PP, LGBT, narkoba, ya. Negari lain mengumumkan 7.000 setiap rumah punya hafiz. Nan kota awak berita nan muncul narkoba, LGBT. Aku harus tugas kita, termasuk tugas pemerintah. Nah, dek kita Bapak Ibu, segala daya upaya terus kita sampaikan dakwah untuk penguatan akidah ini. Makanya ambo pilih kaji malam ini kaidah penting dalam surah Al-Qasas ayat 68 itu, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu memilih, menciptakan apa yang dia kehendaki. Apa yang diciptakan Allah? Agama ini. Hak Allah itu diantaranya tadi hak tasyri'uddin, membuat agama. Dia yang menciptakan kita, dia yang tahu bagaimana tuntunan hidup kita, apa yang maslahat untuk kita, apa yang mudarat untuk kita, dia yang tahu. Wa yakhtar, dan memilihkannya untukmu. Cuman Bapak Ibu, dasar manusia
karena syahwat yang tidak terbendung, hak Allah tadi dia ambil. Nyokarang lu agama seorang, nyubik lu Tuhan seorang. Padahal Bapak Ibu lihat ayat berikut, makana lahumul khiyarah. Tidak ada bagi manusia itu al-khiyarah, pilihan lain untuk lari dari apa yang Allah pilihkan untuknya. Jadi Islam ini kita harus memperlihatkan Bapak-bapak Ibu bahwa maqasid, tujuan dari pembuat hukum, pembuat agama ini adalah maslahah, kemaslahatan. Nah, ini yang kita perlihatkan Bapak Ibu, kemaslahatan Islam ini. Coba contoh cari Bapak Ibu. Satu saja ajaran Islam zakat diakui Pak. Betapa zakat itu salah satu solusi penting menghindarkan kekacauan di masyarakat. Makanya Bapak Ibu, zakat yang dikumpulkan di suatu tempat tidak boleh dibagikan keluar dari tempat itu sebelum mereka yang berhak mendapatkan zakat itu sudah mendapatkan haknya. Itu dalam fikih. Maka serupa itu Pak Ibu, harus dipastikan dulu orang yang berhak mendapatkan zakat itu sudah mendapatkan haknya, supaya jangan sampai muncul nanti kebencian, kecemburuan. Kini kok Pak Ibu yang membuat peristiwa Agus di Jakarta, rumah pejabat dijarah sampai ke Nepal, itu kan berawal dari apa? Perilaku pejabat mempertunjukkan kemewahan. Bahasa kini namanya flexing. Anu Ibu? Flexing. Boto mewahnya, berumah mewahnya, hanya calian ke orang Pak. Ya. Makanya ada salah seorang ustaz yang jadi anggota DPD dari Sumatera Barat, lah nyubik lu video nyunaya onda gagah. Kecil orang, ustaz jangan cuba-cuba lo flexing ustaz, kecil orang. Kami mengananjo jangan cuba-cuba lo flexing. Kok bonda gagah saja, ndak usah lo dibikin video-video sobek banyak orang nan alun punya onda berjalan kaki saja. Lampi mati masih jalan kaki. Onda GL goyang lutut. Itu Pak Ibu. Muncul kemarahan. Lihat zakat Bapak-bapak Ibu. Kalaulah potensi zakat ini Ibu. Kalau pemerintah kita punya undang-undang zakat, membuat Basnas tapi tidak bisa memaksa orang yang berhak membayar, orang yang wajib bayar zakat tidak mau bayar zakat, tidak ada undang-undang di Indonesia untuk memaksanya. Beda dengan pajak. Yang negara bisa memaksa Bapak Ibu, pertama Arab Saudi, kedua Malaysia. Itu negara langsung. Coba Bapak Ibu cari zakat saja. Ya. Persoalan-persoalan sosial. Ke tanggal 19 nanti Ibu, lembaga amil zakat kita, lazismu, ada hak yang biasa diagen untuk mahasiswa. Ya. Lebih banyak yang mengajukan permohonan dari dana yang tersedia. Ya. Kalau berusaha kita terus Ibu, kesadaran untuk berzakat. Kalau pegawai negeri Kota Payakumbuh tu lanyu potong dek Basnas langsung Pak. Kalau Basnas tu berburu di kebun binatang tu Pak. Nala jale-jale sunya tembak tu. Tapi kalau lembaga amil zakat kita Muhammadiyah Bu, kau samo berburu di hutan belantara. Alhamdulillah masih tinggi kepercayaan masyarakat. Nah, tinggal Ibu tu tadi mau celiak di grup lazismu lah babue bara ratui kotak biak dal celengan nampak mu tadi lanam bara tu banyak celengan ketek-ketek Pak, celengan ketek-ketek. Kau bisa masing-masing awak go punya celengan cik Bu. Bapak Ibu, karena anda hadis Nabi, siapa orang yang bersedekah di waktu subuh, malaikat turut mengaminkan, mendoakannya. Ada cik celengan di rumah Bu, ya mintalah kal Aziz, ya celeng tu tiap pagi. Beko lah tak kumpuang lagak sebulan, 2 bulan, antan kal Aziz Pak. Di Cina Bapak Ibu tahu ndak Yayasan Budi Suci milik Cina punya TV Pak, namanya Dai Eye TV.
ya, bahkan membuat SMA 1 Padang, sekolah SMA 1 Padang yang baru, bukan yang lama, ya, pakai landasan helikopter Bapak Ibu. Itu bantuan dari masyarakat Cina. Ada sebuah kota di Cina itu yang masyarakatnya Ibu, setiap rumah punya celengan, ya, tiap rumah punya celengan. Jadi masyarakatnya tu tiap pagi Ibu, kok tiap pagi, ya, mengisikan piti ke dalam celengan tadi. Walaupun nyo nak baca hadis Nabi tentang sedekah pagi, tapi lah nyo amalkan. Itu tulah yang sekali sebulan, sekali 2 bulan nyuantan ke pusat pengumpulannya. Lazis Muhammadiyah lah mulai membuat celeng tu Ibu, ya. Kalau nama Ibu minta agak cek letak di rumah, ya. Bekolah panuah sebulan antan ke Lazis. Dengan celengan itu saja Ibu, mereka bisa membantu Kota Padang membuatkan SMA 1 Padang, ya, sekolah yang baru. Waktu itu wali Kota Padang Pak Fauzi Bahar datangnya ke daerah di Cina itu Ibu. Rupanya dan masyarakat itu agamanya bukan Islam, ya, Konghucu, ada agama Buddha, tapi punya semangat untuk berinfak. Nah, itu ajaran Islam Bapak Ibu. Jadi sebenarnya syariat kita ini memiliki kemaslahatan. Makanya Allah sebut makana lahumul khiyarah. Kalau ingin selamat, tidak ada bagi manusia itu al-khiyarah. Al-khiyarah itu pilihan untuk lari dari apa yang sudah Allah pilihkan. Lalu Allah lanjutkan wahyunya, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tadi Lambo terjemahkan, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Karajo manusia Ibu, sudah dibuatkan Allah syariat, sudah Allah pilihkan untuknya, tetap juga Allah itu dibuatkannya tandingan. Lahdo syariat, lahdo hukum, nyubuatkan pula untuk Allah tu tandingan-tandingan yang lain, termasuk hukum tandingan. Jadi ayat ke Pak? Bila selesai masalah Bapak, dibuat di Allah hukum kisos. Orang yang membunuh dengan sengaja, lalu keluarganya tidak memberi maaf, disidang di pengadilan, hukumnya juga kisos, dibunuh. Bahkan kisos itu menyelamatkan jiwa manusia. Mana banyak orang kena kisos di Arab Saudi daripada orang mati konyol di Sumatera Barat. Dalam 2 bulan kau saja Ibu ngeri Pak. Di Pariaman saja Pak Ibu, 3 kasus besar pembunuhan. Batirik-tirik tu Pak. Nia anak yang jual goreng bunuh. Nak lama sudah itu ada pula anak gadis mahasiswi dibunuh. Anak cik gue parah lah Pak, dimutilasi potong-potong. Terakhir seorang bapak dibunuh yang anaknya diperkosa setelah bapaknya dibunuh. Itu nak jauh-jauh kejadian di Kabupaten Padang Pariaman. Ya. Nah, coba Pak Ibu lihat, orang tak takut membunuh Pak, karena hukum untuk pembunuh itu tidak ada yang ditakutinya. Allah sudah buatkan hukum kisos. Nah, kalau ada mengatakan Pak Ibu, kisos itu kan awak anak negara Islam, hukum Islam untuk umat Islam. Jadi apa-apa ibu mau kecian, kalau belum bisa wak menagaan hukum Islam, ajan satu lo wak ibu berkomentar, wak anak negara Islam dah, wak anak negara Islam dah, tu kan diterapkan hukum Islam. 2 kan lewat kau Pak, tidak bisa menerapkan hukum Islam cik. Yang kedua, ikut berkomentar yang tidak tepat. Jadi kalau tidak bisa, tidak usah berkomentar. Sebab kisos itu Pak Ibu bisa masuk ke dalam undang-undang hukum pidana. Nah, makanya penyimpangan manusia itu dia buat tandingan. Makanya Allah sebut dalam ayat berikut, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Lalu apa yang Allah pilihkan untuk kita itu Allah menyebut dalam ayat berikut
wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Tuhanmu itu, Rabbmu itu mengetahui apa yang ada dalam dadamu. Kita ridho apa tidak dengan pilihan Allah untuk kita? Termasuk bukan saja agama ini, termasuk apa yang Allah kehendaki dan Allah pilihkan untuk kita. Kan banyak Pak Ibu. Kan banyak peristiwa dalam kehidupan kita kok yang Allah membuat dan memilihkan untuk kita. Banyak, tidak usah mau baca Bu. Bukan saja agama, secara khusus agama dulu. Allah yang mengkehendaki, menciptakannya, Allah yang memilihkannya untuk kita. Lalu Allah sebut perangai manusia itu membuat tandingan, maka Allah sebut maha suci Allah, maha tinggi Allah dengan apa yang mereka persekutukan itu. Sudah itu Allah ingatkan lagi, jangan coba-coba tampil di luar tapi di dalam hati nak nampak apa yang diyakini itu. Wallahu rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Itu hubungan ayatnya Pak. Tuhanmu, Rabbmu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Bapak Ibu, ada yang di dalam hatinya itu tidak ada sama sekali iman itu. Itu kelompok manusia pertama itu. Yang kedua, menampakkan secara zahir tapi di dalam hatinya itu tidak bertemu apa yang mereka tampakkan itu. Itu munafik itu. Yang ketiga, pernah ada iman itu di dalam hati tapi kemudian putus di tengah jalan. Itu namanya murtad. Karena itu Nabi mengajarkan kita, mula cok menyampaikan Pak Ibu, zikir harian kita, ya muqallibal qulub, ada Pak Ibu, tsabbit qalbi ala dinika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan terus engkau baca itu. Kata Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan kalbu, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Apa sebab Bapak Ibu? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, wa innamal a'malu bil khawatimiha. Amal-amal itu bergantung di akhirnya. Di akhirnya. Ada orang lahir sebagai seorang muslim, kata Nabi, menjalani hidup sebagai seorang muslim tapi wafat sebagai seorang kafir. Sebab Bapak-bapak Ibu, kata seorang ulama, ada salah satu ayat dalam Quran yang patut mengusik fikiran kita. Ayat itu adalah surah Al-A'raf ayat 172 yang berucap namanya Syekh Ibrahim bin Adam. Maka awak selalu memohon kepada Allah Bapak Ibu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hatiku, kokohkan hatiku di atas agamamu. Alasannya Bapak Ibu, amal itu bergantung di akhirnya. Dan seperti apa akhir kehidupan kita, kita tidak tahu. Kita tidak bisa menjamin. Karena itu kata Syekh Ibrahim bin Adam, ada salah satu ayat dalam Quran yang patut mengusik fikiran kita. Ayat itu adalah surah Al-A'raf ayat 172. Coba Bapak Ibu cari lihat. Isinya Bapak Ibu sebenarnya Bapak Ibu lah maklum, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Coba Bapak Ibu cari Al-A'raf 172 itu. Ketika Allah mengambil keturunan Bani Adam dari sulbi mereka, tulang punggung ini dapur yang memasak
apa yang kemudian menjadi bibit manusia itu. Allah mengambil kesaksian atas jiwa mereka. Ambo lebih berpegang kepada tafsir yang berjanji dengan Allah itu ruh. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Qalu, ruh itu menjawab, ruh Donald Trump, ruh Benjamin Netanyahu, ruh Irwandi Nasir, ruh Jokowi, ruh Gibran. Menjawab saja Pak. Ruh manusia menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami mengakui, kami bersyahadat Engkau Rabb kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, ruh sudah bersaksi di hadapan Allah. Lalu Allah sebut, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Perjanjian itu dibuat oleh Allah supaya nanti pada hari kiamat manusia itu mengatakan, kami tidak tahu ya Allah denganmu. Kami tidak mengenal la ilaha illallah itu. Ruh kita sudah mengenal Allah, lisan manusia yang mengingkari. Bapak ibu, kata Syekh Ibrahim bin Adam, bagian mana di dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu yang mengusik fikiran kita? Yang mana ke ibu? Ketika Allah berjanji, ketika ruh berjanji dengan Allah itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Qalu, ruh menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi. Nah, setelah terjadi perjanjian itu, Allah menetapkan apakah dia menjadi ahli sorga atau menjadi ahli neraka. Pertanyaannya apa ibu? Tahukah kita apa yang Allah tetapkan untuk kita? Tahu ibu? Tidak, karena tidak itulah, kata Syekh Ibrahim bin Adam, surah Al-A'raf ayat 172 itu mengusik fikiran kita. Saat Nabi menyampaikan pada para sahabat, sebelum manusia itu diciptakan Allah, sudah Allah tetapkan. Sebelum dia lahir ke dunia, sudah Allah tetapkan dia penghuni sorga atau menjadi ahli neraka. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu masihkah perlu kita beramal? Tohlah ditetapkan dulu. Tunggu saja lah, kalau namu hati solat kena enggak. Jawab Nabi, Bapak Ibu, i'malu, tetaplah kalian beramal. Fakullum muyassaru lima khuliqalahu. Maka setiap orang itu, kata Rasulullah, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang Allah ciptakan, sediakan untuknya. Yang Allah sediakan kan dua saja, surga cik, neraka cik. Nah, Nabi mengatakan, amma ahlus sa'adah, orang yang akan menjadi ahlus sa'adah, ahli sorga, dimudahkan dia melakukan amalan-amalan ahli sorga selama di dunia. Wa amma ahlus saqawah, dan orang yang Allah jadikan penghuni neraka, dimudahkan pula oleh Allah di dunia ini melakukan amalan-amalan ahli neraka. Kini Bapak Ibu, isyarat itulah do kawa. Mana mudah di kerajuan, amalan ahli sorga atau amalan ahli neraka? Jujur amalan ahli sorga atau amalan ahli neraka? Amalan ahli sorga. Amanah mudah, baduto atau jujur? Itu Pak. Nah, jadi ibu bapak, balik awak ke ayat tadi balik. Surah Al-Qasas ayat 68 sampai 70. Makanya Allah katakan, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Jangan berpura-pura di hadapan Allah itu. Ada kalanya orang tidak menerima dia, Bapak Ibu, apa yang Allah pilihkan untuknya. Aku diiko diagian kambo ya Allah. Ya kan? Lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya bakaci hati kepada Allah. Makanya Allah ingatkan, Allah tahu apa yang di hati mereka dan Allah tahu apa yang mereka lahirkan. Nah, itu nampak Bapak Ibu hubungan. Dan pada penutup ayat ke-70 Allah menegaskan, wa huwallahu la ilaha illahu. Dia Allah, tidak ada ilah kecuali dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah.
Milik Allah itu pujian di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada nikmat yang paling tinggi dibandingkan nikmat iman dan nikmat Islam. Maka kalau sudah ada kita bersama Islam, lihat siapa yang menghadirkan Islam itu. Yang menciptakan syariat, Bapak Ibu, lihat siapa? Allah. Maka puji Allah itu. Makanya tadi sering mendengar kalau Pak Muhajir membaca doa zikir subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Itu kalimah pujian yang setinggi-tingginya, Ibu. Cukup dibaca selepas subuh itu saja sudah mencukupi zikir-zikir yang lain. Ya. Makanya Allah ungkapkan di sini lahul hamdu, milik Allah pujian itu. Diciptakan kita sebagai manusia, lalu kemudian diciptakan Islam untuk kita, lalu sudah itu diciptakan Nabi, lalu sampailah Islam kepada kita. Allah pilihkan Islam itu untuk kita. Deh Bapak Ibu, tidak ada setinggi-tinggi nikmat iman dan nikmat Islam. Maka Allah sebut lahul hamdu fil ula wal akhirah. Penutup ayat, walahul hukmu, dan milik Allah hukum, milik Allah ketentuan itu, termasuk ketentuan memilihkan Islam untuk kita. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah itu engkau dikembalikan. Renungilah bapak-bapak ibu-ibu ayat 68, ayat 69, ayat 70 surah Al-Qasas ini. Baca berulang-ulang kali. Semoga bapak-bapak ibu setiap kali kita baca, setiap itu pula kokoh terus akidah kita. Allah tolong kita untuk memudahkan dan memampukan mengamalkan perintah Allah. Jadikan ayat ini bapak ibu wirid kita. Baca terus. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Apapun peristiwa dalam hidup kita Pak Ibu, yang kejadian pada diri kita, capek baca ayat kau Pak. Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia pilihkan untuk kita. Makana lahumul khiyarah. Tidak ada bagi manusia itu pilihan lari dari pilihan Allah. Makanya Bapak Ibu, mengulang balik 3 kali selepas subuh, 3 kali selepas asar, luangkanlah waktu untuk menggerakkan lisan kita. Bukan sekedar lisan tapi dari hati kita mengucapkan raditu billahi rabban. Aku ridha Allah Rabbku yang mengaturku. Yang membuat manusia aku stres bapak-bapak ibu ingin jadi Tuhan, Pak. Ingin lu ingin nama atur hidupku, enggak bisa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Islam yang indah ini dirasakan oleh kita dalam hidup ini. Awak sangat ibu Bapak Ibu mencari kasus-kasus bunuh diri, membunuh, Pak. Seperti tidak tahu dengan Allah itu Bapak Ibu. Maka mari Bapak Ibu kita ajak dun sanak kita ikut pengajian. Awak di lembaga amil zakat tu Ibu, kalau dia pergi bantuan, dia pergi gerobak, dia pergi tu Bu. Dia pergi becak, dia pergi bantuan, ada ciek Bapak Ibu, dan selalu awak pasankan Bapak Ibu yang mendapat bantuan kuah, ya. Kami yakin ibu bapak yolah tetap menjadi Muslim yang baik, tapi jangan lupa, jangan sampai tidak solat. Kadang jangan sampai gerobak lazismu terima Pak, itu dia mengalih solat tidak, ya. Jangan sampai seperti itu. Kita belum bisa Bapak Ibu, ya, datang ke rumah-rumah mereka itu menanyai, ikut pengajian tidak. Nah, paling tidak Pak Ibu, mudah-mudahan sajalah di kelurahan, di RT, di RW itu mereka tahu dengan agama ini. Sebab Bapak Ibu, kalau siang malam menjadi hidup ya Pak. Sedang Bapak Ibu tiap malam mengaji suruh ikut Bapak Ibu. Banyak juga kadang-kadang awak nan perlu dijapik balik. Apalagi dun sanak kita yang tak pernah mengaji, bahkan sama sekali tak tahu dengan Quran. Nah, mudah-mudahan Pak Ibu hadir rumah Quran kita di usia lansia Ibu. Awak nak mau mengatakan lansia tapi senior. Tidak ada kata berhenti untuk belajar Quran. Jangan sampai malu dun sanak kita. Malu Ustaz, namun nak pandai baca Quran Ustaz. Datangkan Ustaz ke rumah Pak. Undang guru kita ke rumah untuk baca Al-Quran. Jangan sampai nanti
menghadap Allah dalam keadaan tidak mengenal huruf-huruf Al-Quran. Demikian Pak Ibu pengajian akidah malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.